Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik semua mempersiapkannya. Yang pertama, Alkitabnya, hatinya, pikirannya, dan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Diulang inang ya. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Nah, supaya kita lebih semangat ya, ada yel-yel inang. Inang dulu ya, baru adik-adik nanti. Nah, seperti ini. Hello kawan, bertemu lagi. Aku di sini, kalian di sana. Tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita sehat semua. Gampang kan? Ayo sama-sama ya kita sebutkan. Hello kawan, bertemu lagi. Aku di sini, kalian di sana. Tetap senyum, Tuhan berkati. Yang penting kita sehat semua. Hari Senin sampai Minggu adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria memuji Tuhan. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Dari malam hari hingga pagi hari ini, kami boleh bangkit dari tempat tidur kami Tuhan, dengan penuh sukacita daripada Tuhan, terlebih kesehatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami berkumpul bersama anak-anak di rumah masing-masing, mau beribadah bersama.
untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai mengakhiri, supaya berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap anak-anak, supaya mereka sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah itu baik bagi semua orang, terlebih bagi diriku. Mari kita puji Tuhan. God is so good. Adik-adik, kita mau mengucapkan titah. Silakan duduk yang manis. Titah kita dari firman Tuhan, Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Sekali lagi, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yesus hidup di hati Ina. Yesus hidup di hati adik-adik semua. Mari kita puji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi.
Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis ya adik-adik. Mari kita puji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Ya, adik-adik semua, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin.
anak-anak kami sekolah minggu, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Amin. Sehat ya? Baik. Sekarang mari kita buka Alkitabnya, kita baca firman Tuhan. Hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan 2. Ayo, semua sudah buka Alkitabnya? Abang Pendeta akan bacakan untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaria dari Boska. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ya, anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abang Pendeta ingin mengawali renungan kita dari beberapa pertanyaan, dan mungkin bisa dijawab ya. Siapa yang senang mendapatkan hadiah? Semua ya? Senang dapat hadiah? Oke, bagus, mantap. Kita semua senang dapat hadiah. Waktu ulang tahun, kita senang banget ya kalau dikasih hadiah sama bapak, mama, teman-teman kita. Waktu dapat juara di kelas, waktu dapat pertandingan, kita semua senang kalau dapat hadiah. Artinya, ketika kita dapat hadiah, ada sesuatu yang kita dapatkan yang diberikan oleh orang lain kepada kita atas keberhasilan kita, mungkin ya, berhasil di dalam ketika dia belajar sungguh-sungguh, dia dapat juara, dapat hadiah. Berlatih dalam pertandingan di sekolah, atau bertanding bela diri, atau main bola, atau semuanya ya. Ketika kita berhasil dan kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sudah pasti kita akan sampai mendapatkan hasilnya dengan baik. Nah, Abang Pendeta juga ingin melihat bagaimana dalam kehidupan beriman, kehidupan beragama, kehidupan sehari-hari kita. Ya, siapa yang ingin dapat hadiah dari Tuhan? Ayo, ingin dapat hadiah yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Mau nggak? Mau ya? Mau ya? Oke? Coba. Bagaimana nanti dalam semua yang kau cita-citakan itu pada saatnya nanti sampai berhasil. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba sekarang apa cita-citamu? Mau jadi, biasanya begitu ya, dokter, polisi, tentara, guru, ya? Ada yang mau jadi pendeta atau jadi sintua? Nah, apapun itu, apapun cita-citamu, apa yang kau harapkan dalam hidupmu, itu akan bisa kau dapatkan. Tuhan akan berikan dengan satu syarat. Apa itu? Berbuat benar di hadapan Tuhan.
Seperti Yosia dalam khotbah ini, Yosia umur 8 tahun sudah dipakai oleh Tuhan. Untuk seorang anak yang sudah dijadikan seorang raja di kerajaan Israel bisa dipakai Tuhan. Dan dalam perjalanannya dia seorang anak yang taat kepada pengajaran orang tuanya, kakek neneknya, leluhurnya, Raja Daud. Nah, ini juga kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Kau mau berhasil dalam cita-citamu? Nah, hari ini firman Tuhan katakan, berbuat benar, berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Bagaimana itu berbuat baik? Bagaimana kita cara berbuat baik? Nah, ini firman Tuhan katakan. Nah, berbuat benar di mata Tuhan. Di mana mata Tuhan, anak-anak? Bisa kita lihat? Enggak. Dia ada di mana-mana. Tuhan itu bisa hadir di semua tempat, bisa melihat hati yang paling dalam. Ya. Dan kita diminta berbuat benar di hadapan Tuhan. Ya. Di mata Tuhan. Apa itu berbuat benar di mata Tuhan? Apa yang kau cita-citakan, lakukan dengan baik. Sukses dalam belajar, dalam studimu, belajar yang baik. Kan begitu. Mau menang dalam sebuah pertandingan. Pertandingan apa itu yang kau ikuti saat ini, yang kau persiapkan? Berlatih dengan baik. Latihan harus disiplin. Ya. Jangan mager. Apa itu mager ya? Malas gerak. Itu semua ya, anak-anak sekarang begitu ya. Mager katanya, mager. Jadi untuk makan aja mager. Ya. Anak-anak bagaimana berhasil dalam sebuah pertandingan kalau dia malas gerak gitu ya, malas bergerak? Tidak bisa. Nah, dikatakan tadi juga di sini tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bagaimana maksudnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri? Dia mau berjalan dari satu titik ke titik berikutnya, dia lurus, dia tulus, dia berjalan setia di dalam perjalanannya. Tidak belok sana, belok sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Tidak begitu. Tidak menyimpang dari jalan yang telah sepatutnya harus dijalani. Nah, inilah seruan firman Tuhan. Ini panggilan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan hari ini. Tuhan akan memberikan apapun yang kau cita-citakan, apapun yang kau inginkan, yang kau butuhkan, asal kita setia di hadapan Tuhan. Anak-anak kami, anak sekolah minggu, hari ini kita belajar dari Raja Yosia yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Kalian sekarang hari ini terpanggil menjadi Yosia yang baru dalam hidupmu, yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Melalui apa? Melalui apapun yang kau cita-citakan nanti. Mau jadi apa nanti anak-anak kami semua, Tuhan akan memberikan itu. Hidup benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, patuh kepada ajaran orang tua, tidak melupakan nasihat-nasihat orang tua, apa yang diajarkan oleh Pak guru-guru baik di sekolah dan sekolah minggu. Nah, itu kunci sukses untuk mendapatkan segala apapun yang kita cita-citakan. Asal saja kita tulus, ikhlas, setia, itu menjadi bagian kita, itu tugas kita. Selebihnya nanti akan Tuhan tambahkan kepada. Ya,
semua ya. Semua ya, diingat. Serahkanlah segala cita-citamu kepada Tuhan. Bermimpilah dengan setinggi-tingginya, tetapi jangan lupa lakukan apa yang engkau inginkan itu. Kerjakan. Dan jangan menyimpang, dan tetap setia di jalan yang akan kau tempuh. Amin. Semua tetap menjadi anak yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Mari kita berdoa. Semua ambil posisi berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Firman telah menyapa kami, anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Maranatha Cilegon, dimanapun berada saat ini, di rumahnya mereka masing-masing, dan bersama dengan kakak adik dan bapak dan mama yang Tuhan berkati. Tolong Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak kami di masa pertumbuhan dan perkembangannya, boleh bertumbuh menjadi anak yang taat kepada nasihat orang tua, nasihat para guru, dan juga akan pengajaran di sekolah minggu ini. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang benar, melakukan yang baik, tidak melakukan yang jahat. Sebaliknya Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati semuanya dengan orang tua dan seluruh pekerjaan menjadi sumber berkat untuk kebutuhan anak-anak kami ini. Terpujilah Engkau ya Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kita. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Kita puji Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. sekalian, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama, mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
membawa sesuatu. Apa ya ini kira-kira? Ini adalah sebuah gulungan yang kita buka bersama yuk. Isinya apa? Berisi firman Tuhan. Seperti khotbah yang sudah kita dengar bersama tadi tentang Raja Yosia yang hidup benar di hadapan Tuhan. Penasaran gimana cara membuatnya? Yuk kita simak bersama alat dan bahan yang diperlukan. Kalau adik-adik sudah mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, sekarang yuk kita buat bersama-sama. Pertama-tama adik ambil 1 lembar kertas HVS, kemudian tempel dengan double tip di bagian atas dan di bagian bawah kertas HVS. Setelah itu adik-adik tempel sedotan di bagian atas dan di bagian bawah. Kemudian adik-adik gulung, rekatkan dengan double tip sehingga membentuk seperti ini. Setelah itu, mari kita membuat untuk gambar mahkota. Untuk membuat bentuk mahkota, adik-adik perlu mempersiapkan 4 lembar kertas origami berukuran 10 x 10 cm. 4 kertas origami berukuran 10 x 10 cm. Setelah itu, adik-adik lipat kertas origami membentuk segitiga, 1 lipatan, kemudian lipat kembali, bentuk segitiga menjadi 2 lipatan, seperti ini. Lalu, adik-adik lipat hal yang sama pada 3 kertas origami lainnya, sehingga ada 3 kertas origami yang sudah adik-adik lipat bentuk segitiga. Setelah itu kita gabungkan ke-4 kertas origami dengan lem. Kita lem bagian dalam, rekatkan dengan kertas origami lainnya yang sudah dilipat segitiga seperti ini. Lakukan hal yang sama pada 2 lembar kertas origami lainnya sehingga membentuk mahkota. Adik-adik gabungkan ke-4 segitiga tadi membentuk bentuk mahkota. Kemudian bentuk mahkota ini adik-adik tempel di atas kertas HVS yang sudah kita gulung dengan sedotan tadi. Seperti ini. Setelah itu, adik-adik beri hiasan pada gambar mahkota. Kemudian langkah selanjutnya, adik-adik ambil 1 buah tali, masukkan ke dalam sedotan. Kalau misalnya sedotannya panjang seperti ini, adik-adik bisa potong terlebih dahulu hingga bentuknya sama seperti panjang kertas HVS. Kemudian tali tadi kita masukkan ke dalam sedotan seperti ini. Kita masukkan. Panjang tali yang adik-adik perlukan kira-kira 60 cm. Sudah. Ujung dari kedua tali kita ikat. Kita ikat, hasilnya nanti seperti ini. Bagian ikatan tadi adik-adik bisa geser, masukkan ke dalam sedotan.
Setelah itu, langkah yang terakhir adik-adik beri tulisan hidup benar seperti Raja Yosia. Lalu di bawahnya adik-adik tuliskan ayat titah kita pada hari ini, Roma 2 ayat 13. Sangat mudah sekali kan adik-adik? Demikianlah untuk kreativitas pada minggu ini. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Dadah adik-adik.